Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Jakia SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bintan. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif di sekolah saya SMP Negeri 17 Bintan. Ayo bersama-sama kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Engku Hamidah memakai mahkota. Mahkota dipakai menandakan dia ratu. Jawablah salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 17 Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jakia SPD. Atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada saya sehingga saya dapat melaksanakan diseminasi pada hari ini. Dan selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti. Yang saya hormati rekan-rekan Majelis Guru SMP Negeri 17 Bintan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di acara diseminasi saya pada hari ini. Baiklah, saya akan langsung saja. Tujuan saya hari ini adalah ingin menyampaikan tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Karena saya percaya tanpa dukungan dari Bapak Ibu, saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena kolaborasi kita, maka kita nantinya akan dapat mewujudkan
disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Tujuan pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit. Saya rasa saya tidak menggurui karena saya tahu Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Sekadar informasi saja. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Jadi sebenarnya KHD sendiri pun sudah paham masalah kita pada hari ini. Karena terus terang kita tidak lagi menganggap bahwa anak terlahir sebagai kertas putih, kitalah yang menggaris dan mewarnai. Tetapi anak lahir dengan garis-garisnya yang masih belum nampak. Tugas kita hanyalah menebalkannya. Jadi kalau ada anak kita yang luar biasa, memang begitulah kodratnya. Lanjut Ibu. Budaya positif. Nah, ini saya akan menyampaikan budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gerakan literasi, ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan awal dan akhir pembelajaran. Dan ini insya Allah sudah mulai kita terapkan di sekolah kita. Ini sedikit foto-foto budaya positif di sekolah kita. Kita ada rohis, ada pramuka, upacara. Ini kegiatan saya mengajar dalam kelas. Kita ada kegiatan seni anak-anak. Kemudian ada juga kegiatan P5 yang telah kita laksanakan. Konsep utama budaya positif ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pemikir tentang pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan ini sudah kita lakukan untuk anak-anak kita. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Dan insya Allah saya percaya guru-guru SMP Negeri 17 Bintan telah berperan sangat positif terhadap pembelajaran di kelasnya. Contoh kasus, boleh kita coba ya sama-sama. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Tangan kita kepalkan. Coba Anda bayangkan. Kita bayangkan, bukan berarti dia ada di dalam kepalan tangan kita, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Mungkin kita punya sesuatu yang berbeda-beda yang sangat berharga bagi kita. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena ini sangat berharga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Mungkin bisa keluarga, bisa harta, bisa apa saja. Tugas B rekan Anda, jadi kita adalah A, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ini ada orang lain membuka kepalan tangan kita, padahal di dalamnya adalah sesuatu yang sangat berharga kita simpan di dalam kepalan tangan. Teman Anda B boleh dibujuk nih, buka dong Bu Mar, buka dong. Kira-kira terpengaruh nggak Bu Mar? Bu Mar terpengaruh nggak kira-kira Bu Mar? Buka dong. Berharga nih. Belum terpengaruh ya Bu Mar ya? Belum. Oke, terima kasih Bu Mar. Karena itu memang sangat berharga bagi Bu Mar ya. Kemudian dia menghardik. Apa tuh? Dia marah. Lalu dia mengintimidasi. Dia memarahi Bu Mar, menggelitik, menggoda. Tetapi Bu Mar bahkan menawari Bu Mar uang.
Apakah Bu Mar bersedia membuka kepalan tangan ini? Tidak. Tidak. Alasannya kira-kira kenapa ya Bu? Karena dia berharga bagi saya. Karena Berharga bagi saya. Karena dikasih Saya uang. dengan sebaik-baiknya. oke, karena itu sangat berharga bagi Ibu. Oke, lanjut Ibu Kris. Berarti kepalan tangan tidak boleh terbuka. Sogok 5 juta mau. Sogok 5 juta Bu Marga ya, tetap ya. Ya, jadi seperti itulah sebetulnya pemikiran kita. Ya. Kemudian perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan. Selanjutnya adalah apa makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi anak-anak kalau saya tanya apa itu disiplin? Disiplin tepat waktu Bu. Pasti begitu. Tepat waktu, tidak main-main, sesuai dengan perintah. Itu yang mereka anggap adalah disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak taunya disiplin itu patuh, disiplin itu nurut, manut. Apa kata yang dia dengar dia ikuti. Itu bagi mereka adalah disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau udah bicara disiplin, kita udah gak nyaman lagi. Anak pun begitu juga. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya dalam disiplin ada tujuan mulia yang ingin dicapai. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ini sebenarnya makna dari sebuah disiplin. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini untuk murid-murid kita nantinya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau dari 5 ini tidak terpenuhi, maka akan ada efek-efek dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya anak kita memiliki 5 kebutuhan ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Siapapun manusia pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini harus ada. Karena inilah yang membuat kita dapat hidup. Kemudian manusia memiliki kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bu Epi mau tanpa kasih sayang? Tak bisa. Karena kita sangat membutuhkan kasih sayang, gitu ya. Kasih sayang itu adalah rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kita pulang kalau suami udah gak perhatian, kita udah mulai uring-uringan, gitu kan, bingung. Kenapa nih si abang nolehnya ke kanan terus, padahal aku di kiri, kan gitu. Jadi anak pun begitu juga, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasa. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita lihat kok anak ini bertengkar, berkelahi, rupanya dia memiliki kebutuhan manusia sebagai penguasa. Mungkin seperti yang barusan kita lihat, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Walaupun kadang-kadang anak kita dia merasa dia penguasa hingga dia seolah seperti yang punya kuasa gitu. Jadi harus kita arahkan, memang inilah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak-anak ini rupanya dia memiliki kebutuhan yaitu kebebasan. Kadang kita bilang jangan begitu, jangan begini, dia tetap mau. Kenapa? Karena memang salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Yang terakhir itu adalah kesenangan. Jangankan anak, kita juga butuh kesenangan. Hari-hari tanpa kesenangan bisa stres. Hari-hari kita ngajar terus sama anak, monoton terus, kita lihat wajahnya tanpa ketawa, stres. Yakin saya stres. Dan kita juga butuh kesenangan. Karena ini adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Saya yakin di SMP Negeri 17 Bintang saya belum pernah lihat yang nggak pernah tertawa. Saya nggak pernah lihat. Dengan anak-anak juga ada sih anak kita yang nggak pernah tertawa, tetapi paling nggak dia pernah senyum gitu. Jadi kita semua adalah orang-orang sehat, nggak ada yang stres. Karena berarti 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia sudah terpenuhi. Jadi kalau anak-anak aja ini di antara 5 ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi orang yang tidak kita bisa sangkakan dia sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi memang inilah yang dibutuhkan atau yang mendasari sikap dan karakter anak kita. Jadi kalau ada anak kita yang bermasalah, saya yakin dari 5 kebutuhan dasar ini pasti ada yang tidak terpenuhi. Mungkin kayaknya kalau saya lihat ada kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin masalah di keluarga gitu ya, ataupun mungkin kebebasannya yang terbelenggu. Bisa saja seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin di rumah dia terlalu diintimidasi, ditekan, ataupun mungkin dia tidak mendapatkan kesenangan. Mungkin ada problem di keluarganya. Lanjut Ibu Kris. Contoh kasus. Ini saya coba menampilkan sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Ini Bu Tim pun saya ganti boleh juga sebenarnya ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal siang makan mereka dengan paksa. Ini mungkin kebutuhan bertahan hidup si Agus ini masalah berarti ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, ini lebih berat kasus Bu Tim kayak daripada Bu Ria ya. Apa yang Anda lakukan menurut Anda? Apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba Ibu Rini, kira-kira jika Bu Rini di situasi Ibu Ria, apa yang Ibu Rini lakukan? Saya coba tanya dulu sama Bu Rini nih. Pernah nggak Bu anaknya memaksa ambil bekal teman yang lain? Pernah ya? Oke, pernah Bu. Jadi kalau Ibu jadi Ibu Ria, apa yang Ibu lakukan Bu? Mengingatkan sedikit. Agus curi bekal Ibu. Oh, curi bekal, iya. Mungkin, bekal, aku tak bawa bekal. Mencuri. Bukan kami makan teman iya, diminta. Ya, pertama mungkin ya kita kasih dulu, ya. Nah, kemudian kalau besok-besoknya lagi dia minta, tentu kita tanya apa penyebab dari anak ini mengambil makanan temannya. Mungkin barangkali di rumah dia atau barangkali dia belum makan, atau tak ada lauk. Nah, pandai-pandai kita lagi mungkin ya kita berikan apa pemahaman kepada kawan-kawannya untuk saling berbagi. Nah, begitu. Iya. Terima kasih Bu Rini. Berarti ada 5 kebutuhan dasar tadi yang nggak terpenuhi ya. Berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Saya yakin Agus ini terpaksa karena perutnya yang meminta, gitu ya. Oke.
Ini kita coba melihat bersama-sama penanganannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, seperti Ibu Rini tadi ya. Kemudian akan mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kita lihat di sini. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian teman Agus jadi perhatikan Agus. Berarti Agus dapat kasih sayang. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Agus merasa dia punya kuasa. Lanjut, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Bisa jadi seperti itu. Tidak ada kebebasan. Yang kelima, Agus hanya iseng. Ini anak kita juga seringnya begitu. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kesenangan. Kalau saya bilang senang di atas penderitaan orang gitu ya. Seperti ini. Jadi ini sebenarnya kebutuhan anak-anak kita yang selama ini kita harus perhatikan. Next. Oke. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dari luar dan motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Motivasi eksternal yaitu yang pertama dia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Jadi anak kita masih rata-rata eksternal, belum ada dari diri dia sendiri. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Karena anak kita kalau kita janjikan, nanti kalau kamu juara ibu kasih ini, nanti kalau kamu bisa saya kasih ini. Jadi masih motivasi eksternal, belum dari diri si anak. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seperti jasa yang dia inginkan. Yang sebaiknya adalah motivasi internal, motivasi dari dalam diri si anak, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sudah ada pola pikir di dalam diri anak kita. Ini yang kita harapkan nantinya. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Hukuman. Jadi kita masih banyak yang hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Insya Allah kita belum ada fisik dan psikis, kita nggak ada. Yang kedua adalah konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, kita selalu memperhatikan murid. Kita pun kena monitor juga. Oke, berarti kita masih murid Bu ya. Selanjutnya adalah restitusi. Ini yang akan kita coba lakukan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu proses kolaboratif, ada kerjasama antara guru dan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemarin di kelas Butin saya juga sudah ada. Kebetulan anaknya itu juga. Saya masuk, dia belum masuk karena dia ke kantin. Pagi dia ke kantin. Saya tanya kenapa Bu yang tolong itu oke. Saya tanya karena katanya begini, Bu saya nggak makan Bu pagi. Saya lapar. Tapi kan Ibu sudah masuk jam pelajaran Ibu. Tapi saya lapar Bu. Oke, saya tidak marahkan ke dia, tapi saya tanya, kalau ibu jadi Rizky, ibu akan lakukan hal yang sama. Karena jujur takkan mungkin belajar dalam perut yang mungkin bunyi-bunyi atau bagaimana gitu, nggak akan masuk juga ke dalam pikirannya. Oke, saya katakan, oke saya akan lakukan hal sama seperti kamu. Lalu saya tanya, kira-kira menurut kamu apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Karena saya sudah membuat keyakinan kelas di setiap kelas yang saya masuk. Dia katakan tidak menghormati guru Bu. Oke, berarti kamu melanggar keyakinan poin pertama. Lalu saya tawarkan solusi. Jadi menurut Rizky, apa yang harus Rizky lakukan supaya besoknya kamu tidak melanggar lagi keyakinan kelas kita?
Dia mengatakan, besok saya akan sarapan Bu. Yakin? Insya Allah Bu. Orang tuamu ada? Nggak ada Bu. Jadi bagaimana solusinya? Saya siapkan dari malam Bu. Oke, sebagai guru saya tetap percaya. Karena kalau saya nggak percaya nanti saya kasihan anak kita. Kita nggak percaya, bagaimana dia bisa lagi dipercaya oleh orang lain, kan begitu. Oke Rizky, kamu yang memberikan solusi, kamu yang memikirkannya itu, silakan duduk. Ya mudah-mudahan kedepannya ada perubahan. Karena terus terang saya pun berpikir makin marah makin banyak penyakit datang ya Bu. Makin sering marah. Saya bilang rusak kecantikan Ibu 75% karena kalian semua ini. Jadi saya bilang saya tak mau marah-marah lagi. Ketawa aja kerut bertambah, apalagi merengut, apalagi marah saya bilang. Jadi guru gesek cepat tua kalau menghadapi kalian ini. Oke, lanjut. Ini dia hukuman, sanksi dan konsekuensi. Cik-cik nah sakit cik mati baca. Oke. Ini hukuman. Hukuman itu apa? Saya ke depan sedikit Bapak Ibu ya. Jujur mata udah tak apa lagi. Nikmat Allah ada yang dicabut, yaitu nikmat melihat. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, itu namanya hukuman. Kemudian korban yang mendapatkan keadilan, pelakunya tidak. Murid, anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kadang kita heran, udah dimarahi hari ini, besok kuat lagi. Udah dimarahi 2 hari lalu, besok ulah lagi, gitu kan? Ternyata kita masih tahap hukuman. Lalu, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Macam hantu kita di sekolah ini, kerja nak menakut-nakutkan aja. Jadi saya berpikir seperti itu. Yang selanjutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjut pada kehidupan nyata. Depan kita aja dia berubah. Keluar sekolah, nggak sampai rumah berkelahi, bertumbuk. Padahal masih di lingkungan sekolah, karena kita hanya sebatas hukuman. Kemudian peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus gitu. Jadi seperti itu hukuman. Kemudian murid dan anak membenci peraturan. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begitu? Ya. Kemudian negatifnya, awas. Kalau tidak dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ngeri gitu nih. Selanjutnya adalah konsekuensi. Identitas sukses, disiplin. Yang pertama konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Anak untuk jangka waktu pendek. Ini seperti konsekuensi, seperti tata tertib jadinya peraturan kita. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid, anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dia berubah hanya sebentar. Kalau sebuah konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya netral. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi anak itu hanya nurut apa yang kita bilang tanpa dia berpikir sebenarnya saya melakukan ini untuk apa sih? Gitu. Dia hanya ikut aja apa kata gurunya. Itu masih tahap konsekuensi. Sedangkan yang terbaik adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita ajak dia menentukan pilihan yang terbaik dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau dia bermasalah, dia sudah berpikir di awal. Jadi untuk kedepannya dia sudah bisa berpikir. Kemudian korban mendapatkan ganti. Jadi selama ini kan gitu, anak kita ada tinju biji mata biru, dah sekolah yang bawa ke puskesmas kan gitu ya. Sebaiknya kita restitusi anak tersebut. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dan dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini yang sudah saya lakukan kepada Rizky tadi. Lalu murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Memang jujur nggak mudah kita merestitusi anak, karena memang terus terang lingkungan pendidikan kita tidak mendukung, begitu ya. Lingkungan keluarganya tidak memotivasi anak untuk berubah, karena terus terang anak kita keluar malam, saya tanya mak ayah kau kemana? Keluar juga, pantas lah kan begitu.
Jadi memang pendidikan itu sebenarnya harus dimulai dari rumah, karena ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Nah, anak kita tak kenal madrasah, makanya di sekolah kitalah macam ibu-ibu madrasah, ya kan? Kemudian murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Yang positifnya apa? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dia akan berpikir seperti itu. Nanti saya akan ajak ibu bapak untuk menonton sebuah video. Ayo saya coba nih. Saya coba tanya, ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pintar ibu ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, coba next Bu Kris. Betul ya? Betul. Tepuk tangan lah dulu. Oke, lanjut Bu Kris. Nah, ini yang akan saya coba jelaskan sedikit. Mohon maaf, saya tidak ada niat untuk menggurui atau merasa lebih tahu, karena saya tahu saya di sini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Kadang-kadang 5 kita udah lakukan sih sebenarnya ya. Walaupun terkadang kita anggap teman, anak memang tak bisa dijadikan teman gitu ya. Ternyata lanjut Bu Kris, kita nanti saksikan. Oke, ini tak usah saya jelaskan lagi. Nanti akan dilihat dari videonya. Lanjut Bu Kris. Lanjut. Videonya nggak muncul ya? Oh alah, sebentar ya. Kita buka di Canva, berarti dia nggak mau di sini. Bentar ya Bapak Ibu. Makan tak siap-siap dari tadi. Oke, kita nonton sedikit ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Senang kita lihatnya Bapak Ibu ya. Ini posisi peran guru sebagai penghukum. Selanjutnya, next Bu.
Iya, belum ada rasa udah dimarah gitu Bu ya. Belum cari tahu lagi, belum direstitusi lagi, belum ditanya lagi apa sih sebabnya sebenarnya anak ini terlambat. Asal sudah melanggar tata tertib yang diberlakukan, udah langsung gaskan gitu ya, dihukum saja. Ini peran guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Telepon. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ada tak mengalami? Ada. Gimana ini, ada yang mengalami ya? Ada ya, pembuat rasa bersalah karena ditekan oleh kepala sekolah gitu ya. Hingga kita rasa pusing ngadepin si anak nih ya. Karena kau aku kena marah gitu ya. Oke. Tersampaikan, rupanya pengalaman Bu Mar ini ada sebelumnya Bu Mar. Jadi harap bersabar Bu Mar. Oke, lanjut Bu. Nah, ini posisi peran guru sebagai teman. Masih dia terus. Dia modelnya. Tapi Narennya ganteng. Naren, Aduh, aduh lagi kan. Aduh, jadi aduh. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Aduh, alasannya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Kamu ini ada dasar aja. Assalamualaikum. Ada yang kira-kira seperti ini Bu? Ada ya? Ini ada Iya Pak, terima kasih. Ah, ini selanjutnya, ayo Bu Kris, next. Ini sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu masih bagus gitu Bu ya, masih mendingan lagi gitu ya, pemantau. Tetapi tidak ada solusi yang diberikan oleh anak. Padahal keterlambatannya itu karena ulah si anak, tetapi guru yang memberikan solusi. Selanjutnya kita perhatikan peran kontrol guru sebagai manajer.
sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kira-kira menurut Ibu-ibu lah ya, dan peran kontrol mana yang sebaiknya kita gunakan? Manajer ya. Apa bedanya dengan pemantau tadi ya kira-kira? Di situ ada restitusi ya kalau manajernya. Jadi si anak yang bermasalah, dia sendiri yang berpikir, gitu ya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan guru yang memberikan solusi, tetapi anak. Ini tadi saya bilang restitusi itu sifatnya jangka panjang dan tidak ada yang tersakiti. Saya yakin kalau sebagai penghukum besok sering kita dengar, oh dendam sama kita, kan begitu ya. Kalau sebagai penghukum, kalau sebagai apa tadi merasa bersalah, tertekan batin gitu ya. Kita tertekan batin, anak pun tertekan batin. Kalau sebagai teman tadi, aduh rasanya semua kita yang memikirkan. Jadi untuk anak itu ke sekolah kan begitu. Lalu sebagai pemantau, saya yakin anak tidak akan berkembang karena dia hanya berharap dari gurunya. Jadi kalau gurunya nggak ada nanti dia tak akan mengerti bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan sebagai manajer, disinilah peran kontrol guru sangat berfungsi. Jadi besok kita akan coba menerapkan ya ibu-ibu ya, supaya kita semua pada awet muda dan cantik-cantik semua. Oke, lanjut Ibu Kris. Sebentar ya Bu. Kiranya panas. Oke, ini yang coba saya terapkan. Saya dapatkan ilmu ini dari program calon guru penggerak, yaitu membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau Bapak Ibu yang masuk kelas 8, di kelasnya ada keyakinan kelas ya Bu Roseli. Ada di situ kesepakatan kelas 8B, 8A, 8C, 8D, 8E. Ya Bu Tin, Bu LP, saya sudah buat dan saya tempel di dinding kelas anak masing-masing. Jadi setiap apa yang dia lakukan kesalahan, saya suruh dia melihat keyakinan kelas tersebut. Karena keyakinan kelas itu bukan saya yang buat, tetapi anak yang buat. Jadi saya tawarkan kami berkolaborasi, maka dapatlah sebuah keyakinan kelas yang harus sama-sama kita jalankan. Jadi saya dan anak-anak. Keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bukan kita hanya buat sendiri. Kalau kayak tata tertib, sepertinya kita yang buat, begitu kan?
tidak kita libatkan siswa. Tetapi kalau untuk sebuah keyakinan harus bersama-sama dengan siswa. Kenapa? Karena kalau dia yang ikut berperan, dia yang terlibat, insya Allah dia juga yang akan menjalankannya. Jadi kalau ada kawannya yang melanggar, kawan yang lain yang akan mengingatkan. Karena apa? Karena keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Kemudian keyakinan sekolah, kelas, berupa pertanyaan universal yang mudah diingat. Jadi dia bisa ingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Saya nggak banyak buat keyakinan kelas, rata-rata 3 setiap kelas. Yang pertama, dia harus masuk tepat waktu, menghormati guru, dan belajar bersungguh-sungguh. Jadi kalau ada yang main dalam kelas, ada yang teriak, jangan main, bisik, kamu udah melanggar. Itu seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka buatnya secara bersama-sama. Lanjut Ibu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini cara-caranya. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi mereka yang mencurahkan, kira-kira kami mau begini Bu, kami mau begitu Bu. Jadi mereka, maunya mereka dulu kita tanyakan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan, ya, baik dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kertas ukuran poster boleh, kalau saya kemarin hanya pakai papan tulis aja, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi sudah kami tempel, anak-anak ada yang buat pakai kanva, lalu mereka laminating dan ditempel, ada yang di dinding, ada yang di lemari. Jadi bisa mereka lihat. Kemudian sebentar aja ya.
Baik, kita lanjut lagi, Bu. Selanjutnya yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalau kalimat negatif itu biasanya menggunakan kata jangan, dilarang, ya. Kesannya seperti memaksa. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti ke kalimat yang positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi perintahnya terkesan lebih baik gitu. Bahasanya lebih baik. Kemudian ini bisa kita baca bersama-sama. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan, yaitu hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan di dalam daftar disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, jadi kita coba mengarahkan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Jadi aturan menjadi yakin gitu. Karena sampai sekarang kalau menurut aturan bawa motor harus pakai helm. Kalau ada polisi kan gitu, itu aturan. Sebenarnya keyakinannya yang bawa motor ya harus pakai helm supaya kalau terjadi minta maaf peristiwa yang tidak menyenangkan dapat terhindar dari hal-hal yang lebih berbahaya kan begitu. Cuman karena ini peraturan, pakai helm nanti tangkap polisi, kan gitu. Itu masih kita menanggapi sebagai aturan. Kalau sebagai keyakinan kita pasti sudah pakai helm, walaupun tanpa ada polisi. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, ini belum saya laksanakan karena saya baru hanya membuat keyakinan saja, belum ada tanda tangan dari semua warga sekolah atau warga kelas, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi sebelum saya hanya sebatas keyakinan, belum ada pengesahannya. Kemudian keyakinan sekelas atau sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Alhamdulillah ini sudah saya lakukan. Next, Ibu. Contoh pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Di sini boleh nanti Bapak Ibu yang mau lihat, Ibu boleh lihat di sini. Kebetulan saya memang nggak memvideokan waktu itu. Sebenarnya keyakinan kelas itu saya buat justru sebelum saya ikut calon guru penggerak. Itu mungkin kesalahan saya. Saya hanya baca-baca, lihat bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka. Salah satunya membuat keyakinan kelas. Dan itu sudah saya lakukan. Tetapi jujur saya tidak buat video. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana pembuatan video keyakinan kelas, nanti bisa lihat di YouTube ini videonya yang saya sarankan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi kita kan sudah belajar restitusi. Ini dia perannya dan langkah-langkah dalam merestitusi anak. Jadi kalau disebut restitusi itu, ini dia langkah-langkahnya. Guru yang berperan sebagai manajer. Tadi kita sepakat sebagai manajer semua ya. Menggunakan segitiga restitusi. Si Daret tadi ya, kita jadi manajer. Dalam menyelesaikan masalah menggunakan 3 tahap. Tadi gurunya yang pertama dia menstabilkan identitas. Dia menanyakan, kenapa kamu terlambat? Gitu ya. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Dia memberitahu bagian mana yang salah oleh si Naren tadi. Kemudian dia menanyakan keyakinan. Karena apa? Karena keyakinan tadi dibuat bersama si Naren. Jadi si Naren pasti tahu keyakinan mana yang dia langgar. Jadi setelah menanyakan keyakinan, kita juga menawarkan solusi dari anak tersebut. Jadi ini adalah 3 langkah melakukan segitiga restitusi.
Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin kalau tingkat anak SMP harus sedikit kita lebih banyak bersabar atau membuka pikirannya, karena terus terang anak kita masih tahap bermain, tahap anak-anak. Kalau tadi contohnya adalah anak SMA. Kalau anak SMA mungkin wajar, karena usianya pun juga sudah lebih matang. Apalagi kalau kita kelas 7 gitu ya, baru tamat dari merah putihnya kan gitu. Nah, jadi masih tahap main-main. Jadi kita memang harus lebih kerja keras. Ya, Ibu. Contoh penerapan restitusi. Nah, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang penasaran? Atau Bu Jakia bagaimana buat kampanye gitu ya? Nanti sama-sama kita coba. Karena jujur saya pun masih belajar, masih banyak hal-hal yang saya nggak tahu. Saya pun juga belajar, dan saya harap nanti setelah saya di sini akan ada episode selanjutnya. Mungkin Bu Epi, Bu Debi, Bu Rona, Bu Piska, Bu Gea, Bu Kris, Bu Rini, Bu Yulianti, dan ibu-ibu lainnya berdiri juga di sini seperti saya untuk menyelesaikan desiminasi modul 1.4. Saya doakan seperti itu. Ayo kita sama-sama aminkan. Amin. Mudah-mudahan nanti ada calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Amin. Epi. Amin. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Supaya ini karena jam 12 teng-teng, rasanya lelah sekali kita ya. Bu Mar udah ngantuk-ngantuk, Bu In mungkin sudah mimpi indah. Oke, kalau gitu kita coba berdiri dulu lah biar kita refresh. Ayo kita refresh. Bu Debi, ya Bu Debi ayo berdiri. Saya mau coba aja Bapak Ibu berdiri. Nggak usah tangan ke samping, tangan ke depan lagi lah. Ya, joget-joget lah. Nggak usah tangan ke samping lagi ya. Tangan ini tetap aja di tangan gitu ya. Nggak perlu ke depan, ke samping, ke atas. Tangan ke atas. Oke, coba gini aja deh. Kita nggak usah pakai musik ya. Nah, kalau saya bilang ayam, tangannya begini. Ayam ke depan dua-dua ya, dua-dua. Kalau saya bilang bebek, begini, kepak. Kalau saya bilang entok, goyang sedikit pinggulnya, biar jangan terasa pinggang. Oke, semangat ya. Jadi kalau saya nyanyi, nanti ikutin. Saya bilang ayam begini, saya bilang bebek begini, saya bilang entok begini, gitu ya. Oke. Nggak apa Bu Ma jadi contoh. Nah, biar bergerak sedikit pinggang saya. Oke. Siap ibu-ibu ya. Nah, ini biar bergerak pinggangnya. Saya pun terus terang sakit juga pinggang dari berdiri terus ya. Oke. 3, 2, 1. Ada ayam bebek. Ada bebek ayam dimakan bebek dimakan ayam bebek ento ayam bebek ayam dimakan bebek dimakan ayam bebek ento oke tepuk tangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu tentang keyakinan kelas. Jadi tugas kita hari ini adalah secara berkelompok kalian tuliskan di kertas yang telah Ibu bagikan apa saja keyakinan kelas yang akan kalian berbuat. Silakan ditulis anak-anak Ibu ya. Jadi anak-anak, hasil dari keyakinan kelas kita telah kita rangkum.
dan akan dibacakan oleh teman kamu. Silakan Dewi membaca ke depan. Oke, jadi teman-teman, keyakinan kelas Bahasa Indonesia kelas 8B tahun ajaran 2023-2024 ialah 1. Kami akan hadir tepat waktu dan siap belajar. 2. Kami akan mendengarkan dan menghormati guru saat pembelajaran. Dan 3. Kami akan melaksanakan perintah dan kewajiban dengan sepenuh hati. Terima kasih Dewi, silakan duduk. Baiklah, jadi itu keyakinan kelas kita yang akan kita jalankan secara bersama-sama dan akan kita laksanakan di kelas 8B ini. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu.